diduga ini palsu. Karena perbedaannya sangat mencolok. Dia dapat data-data itu dari mana? Kami sama-sama lulusan UGM asli. Anda lulusan mana? Lulusan UGM, kita bicara tentang yang Maguci Daigaku adalah ijazah yang memang adalah diduga yang dipalsukan oleh saudara Rismon dan menuduh kepada Pak Jokowi bahwa Pak Jokowi ijazahnya. Ujung-ujungnya maling teriak maling menurut saya gitu kan. Dulu macan ya, sekarang jadi kucing ya. Jadi kita tidak akan takut untuk itu. Kita akan buktikan nanti juga di pengadilan semua dengan data-data yang kita punya. Kayaknya memang mereka makin tersudut, makin makin sudah gelap gulita, akhirnya ingin menggeser permainan ini, ya, menggeser permainan ini atensi publik bukan ke ijazah Gibran dan ijazah Jokowi, tapi ke kami. Publikasi itu semuanya tidak terekam dengan baik, karena tidak ada berarti saudara RHS ini dia sudah tidak menulis disertasi untuk syarat lulusan doktoralnya. Kasihan sekali Rismon, dia peneliti, kalibernya sudah internasional, bukunya banyak di Amazon. Kalau orang mengatakan Rismon itu nggak ada, itu salah searching. Karena gini, kalau di luar negeri nama itu tidak bisa disingkat-singkat. Tersangka kasus ijazah Jokowi Rismon Syarifar dilaporkan ke polisi terkait dugaan ijazah palsu. Apakah laporan tersebut merupakan serangan balas terhadap mereka yang mempersoalkan ijazah Presiden ke-7 itu, ataukah pengalihan isu agar tidak mempertanyakan keaslian ijazah Jokowi? Saya Diandra Muklik, kita bahas selengkapnya di Indonesia. Pemirsa, saat ini sudah ada 4 narasumber yang hadir di studio iNews. Di sebelah kanan saya sudah ada Bang Andi Azwan. Apa kabarnya, Bang? Alhamdulillah, sehat-sehat. Alhamdulillah, sehat. Kemudian juga ada Bang Adi Darmawan. Gimana? Sehat malam hari. Selalu, alhamdulillah. Sehat selalu. Kemudian, tak kalah seru, di sebelah kiri saya sudah ada Bang Roy Suryo, tersangka ijazah Jokowi. Gimana kabarnya, Bang, hari ini? Alhamdulillah, semakin sehat. Semakin sehat, alhamdulillah. Kemudian juga ada Bang Refli Harun. Bagaimana kabarnya malam hari ini? Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillah sehat juga ya, Pak. Suasana puasa semoga hari ini damai-damai ya, Bang ya. Baik, para narasumber hari ini silakan beradu argumen dan gagasan. Silakan interupsi kalau ingin menyela pembicaraan masing-masing. Interupsi, tapi, belum ya? Belum. Tapi tidak boleh ada serangan personal. Dapat dimengerti, Bapak-bapak semua? Wah, kalau gitu acaranya nggak jadi dong ya? Ini serangan personal soalnya acaranya. Baik, kita mulai. Terlebih dahulu, saya mau ke Bang Andi Azwan terlebih dahulu. Bang Andi, tadi sempat ada pernyataan dari Rismon Syarifar bahwa laporan terhadap dirinya terkait dengan ijazah palsu di Universitas Yamaguchi ini merupakan untuk menggeser permainannya agar fokus tidak di ijazah Jokowi atau legal standingnya dulu dong, apa? Tanggapan Anda? Ya, saya rasa bukan itu maksud kita. Kita ingat pada saat kira-kira 7 bulan yang lalu di Rakyat Bersuara, saya juga kan membongkar mengenai yang dikatakan ini kan, ijazahnya ini. Ketika ditayangkan ini, saya sudah mengatakan bahwa ini ijazahnya ini diduga ini palsu. Karena perbedaannya sangat mencolok. Kalau di Jepang itu, ijazahnya itu selalu berwarna kuning, dan karena dibuat dari serat bambu. Sedang yang ini adalah HVS. Dan juga interupsi, Mbak. Huruf kanji itu juga perform ya. Jadi ada Sebentar. huruf kanjinya itu juga ada patternnya untuk bicara huruf kanji. Dan yang menarik di sini ya, kalau di sini itu hanya stem. Ya, stem ini artinya namanya nih Yamaguchi. Kalau di sini adalah nama dari rektornya, tapi pakai stem. Kalau di sini ditulis Hiroshi Kato.
pakai huruf romaji. Tidak ada huruf romaji di dalam ijazah ataupun sertifikat itu yang berbahasa Jepang. Ini permasalahannya sebetulnya sudah dilihat dari situ, udah kita poin, sudah tahu itu. Kesimpulannya banyak Banyak kejanggalan, bukan hanya itu ya, yang juga mengenai patennya juga yang ditolak oleh Yamaguchi. Kemudian banyak lagi juga misalnya disertasinya kita nggak jelas di mana. Sebetulnya banyak sekali, tapi yang paling menonjol itu pada saat ketika waktu rakyat bersuara itu saya tonjolkan ini kelihatan semua. Baik. Gitu. Jadi intinya pada dasarnya kita berdasarkan data, bukan kita bisa ngomong, dan juga korespondensi dari Universitas Yamaguchi itu ada. Baik, Mas Ya. Roy, silakan. Ya ini mestinya dijelaskan dulu ya. Kalau misalnya iNews ini mengundang perwakilan dari Yamaguchi atau dari Kedubes Jepang, itu kita oke lah, kita terima. Legal standingnya Andi Aswani apa? Gitu loh. Apakah dia bagian dari Universitas Yamaguchi atau dia mendapatkan hak dari situ? Ya, dia dapat data-data itu dari mana? Gitu loh. Jadi sebenarnya harus fair dulu. Jelaskan kepada pemirsa legal standing dia apa. Ya, atau nanti harus dikatakan kecuali dia mendapatkan surat yang resmi gitu ya dari Yamaguchi untuk menyampaikan ini. Boleh. Kalau enggak kan hanya kayak orang ngomong di pasar aja. Kasihan dong acara ini. Itu. Nggak, pertanyaan saya juga legal standingnya Roy Suryo di mana? Siapa? Kamu legal standingnya apa? Saya? Oh jelas, saya sahabatnya Rismon. Oh, clear. Udah jelas kalau itu dan saya tahu. Bagaimana Anda bilang sahabatnya Rismon juga nggak boleh Loh, katakan? jelas. Kebenaran Saya itu tahu. harus diungkapkan. Saya tahu Jangan persis. berbicara masalah Saya tahu legal persis. standing. Kami sama-sama Karena ada legal lulusan standingnya, UGM Anda juga asli. punya. Kami sama-sama lulusan UGM asli. Anda lulusan mana? Lulusan UGM, kita bicara tentang Yamaguchi tapi kan saya tahu Daigaku Rismon. adalah Saya tahu Rismon ijazah adalah yang dari memang UGM. adalah diduga Anda bukan yang UGM, dipalsukan bukan oleh saudara Yamaguchi, Rismon bukan siapa-siapa, dan menuduh lebih konyol lagi. kepada Pak Jokowi bahwa Pak Lebih konyol Jokowi lagi ijazahnya ini. palsu. Ini orang abal-abal nggak Artinya punya apa-apa. ini adalah Universitasnya juga maling, nggak jelas teriak ini dia. maling. Dia universitasnya mana dan nggak ketika jelas ini. dikatakan, ditanyakan Baik, oleh Bang saudara Ade, Refli Harun, Bang Roy, tolong kayak- diberikan, Badut diungkapkan. perlu ngomong. Badutnya Bicara perlu ngomong. Baik. bahwasannya ijazah Anda itu adalah asli dari Siapa? Jepang. Siapa? Apakah ada? Apa Andi. itu? Nggak Jadi ada legal serangan standingnya, ini nggak kan ada baik apa-apa keduga aja ini dia. serangan balik untuk Iya. timnya Rismon begitu. Apakah ingin Saya katakan, kan saya katakan, ini 7 bulan yang lalu. Ini kita sudah paham untuk itu. Ya ngapain nggak dikatakan 7 Apakah bulan yang kita lalu? melihat ini adalah bisa menjadi skandal besar di Enggak, Republik suratnya ini. mana? Yang dari Ya Yamaguchi kan? mana? Mana Skandal surat dari besar Yamaguchi-nya mana? Di Republik ini ketika Suratnya dari Yamaguchi seseorang mana? ini yang mengaku ya. Suratnya dari seorang Yamaguchi ilmuwan, mana? Yang aku ngaku lulusan Yamaguchi dari itu S2 loh. dan S3 dari Yamaguchi Jepang. Bapak Ketika Kawasu, saya katakan Kawasu pakai bahasa apa? Jepang, Suratnya apakah dia Yamaguchi mengerti mana? bahasa Nggak Jepang? ada. Yang sangat sederhana. Dia tidak sama sekali Suratnya mengetahui nggak bahasa ada. Jepang itu. Mana suratnya nggak Artinya, ada? Gimana? ya, ini adalah Mana? pembohongan Buktinya yang mana? benar-benar terjadi di Republik suratnya ini. Yamaguchi-nya mana? Bang Refli, Nggak secara ada hukum suratnya. Anda melihatnya seperti apa? Lucu banget ini. Jadi saya bicara hukum ya. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi begini ya, ini karena bulan puasa, saya lawyer RRT untuk kasus ijazah palsu Jokowi. Ya. Jadi belum ditunjuk untuk kasus yang lain. Nah, tetapi tentu diundang di sini karena mungkin dianggap karena Rismon adalah klien saya dalam konteks ijazah Jokowi kan begitu. Nah, Dan karena bagian itu dari tim RRT ya, sendiri. karena itu saya ingin melihat dalam perspektif yang itu karena itu yang paling relevan. Jadi gini, justru ya ketika mereka mempermasalahkan ijazahnya Rismon, maka sesungguhnya ketika RRT mempermasalahkan ijazah Jokowi, itu ya mereka memberikan justifikasi bahwa sesungguhnya persoalan ijazah itu adalah persoalan yang memang harus dibuktikan. Nah, cuman bedanya adalah kualitas Rismon dan kualitas Jokowi itu ya berbeda lah, ya kan? Satu mantan presiden 2 periode sehingga dia punya yang namanya public accountability. Satu adalah warga negara biasa saja yang kebetulan kritis terhadap kekuasaan yang sudah lewat sesungguhnya. Karena itu sesungguhnya ketika kemudian dia serang balik dipertanyakan soal kredensialnya, menurut saya ya justru ini makin memperlihatkan ya kan bahwa dugaan 99,9% ijazah Jokowi palsu itu menemukan pembenarannya. Jelas. Karena Anda menyerang balik itu kayaknya killing the messenger, ya kan? Jadi siapa pembawa pesan berusaha dibunuh. Ya sama saya.
debat-debat begini tiba-tiba ada yang mensomasi kan, kampungan banget. Coba bayangkan, orang kok debat-debat ada yang mensomasi. Kita harus bedakan antara pendapat dan perbuatan. Kalau pendapat itu Anda mau sekritis-kritisnya itu ada di ruang demokrasi, tapi perbuatan beda. Kalau misalnya saya mengatakan ini scan ijazah asli gitu ya, itu perbuatan. Padahal bohong itu. Itu bukan pendapat. Ya saya ngasih contoh. Jadi kita harus bedakan. Jadi kalau misalnya ada orang yang melaporkan karena ada yang mengaku punya scan ijazah asli misalnya, lalu dilaporkan itu karena perbuatan. Ya, tapi kalau kita jelas berpendapat, ya kan, 99,9% ijazah Jokowi palsu dan itu dilaporkan, kampungan yang melaporkan itu. Nggak paham tentang demokrasi. Ya gitu loh. Baik. Ya. Kalau Bang Adi melihatnya dari segi hukum seperti apa? Ya, Indonesia ini kan warga negaranya ada haknya. Setiap warga negara itu memiliki hak. Yang bisa melaporkan, kalau di tingkat kepolisian, juga bisa dilaporkan. Jadi saya rasa yang menimpa Rismon ini sama dengan apa yang menimpa Bapak Insinyur Joko Widodo. Jadi hak setiap warga negara. Warga negara Melapor dan juga diatur, dilaporkan. Iya. Artinya hak yang sama. Sama. Jadi kebetulan juga Bang Rismon ini kan meneliti ijazah. Apa salahnya kalau ijazahnya juga diteliti? Kan sama, persamaan hak. Diatur undang-undang, demokrasi. Nah kalau kita yang bicara demokrasi ntar sebentar kalau kita ngomong kita diprotes. Kalau mereka bisa ngomong, apalagi Mas Roy apa aja boleh dah. Oh boleh, memang. Apa aja boleh. Pokoknya Bang Andi Aswan nggak boleh apa-apa. Yang boleh cuman Bang Roy aja. Intinya bahwa itu membuka kebenaran. intinya saya sampaikan bahwa yang dari Yamaguchi mana? Saudara Rismon, kalau memang asli, tunjukin aja ijazahnya ke publik. Ini loh ijazah saya, gelar S3 saya, doktoral di Yamaguchi. Ini yang S2 di Jepang juga. Tunjukin aja. Ini sama halnya seperti Pak Jokowi udah tunjukin aja gitu. Ini saya yang meminta Saudara Rismon lah. Udah tunjukin aja Bang Rismon. Saya pengennya Bang Rismon hadir. Jadi gini, kita tahu gitu loh. Ntar dulu, saya dulu ngomong. Saya nggak potong-potong. Bahwa kemudian Interupsi boleh, interupsi. Nah, itu baru interupsi. Jadi begini, saya ingin membawa itu nuansa pada ilmu pengetahuan ya. Jadi instead of kita berdebat, begini, kita harus membedakan antara yang namanya ijazah yang sudah digunakan pada ranah publik, sama ijazah yang tidak digunakan pada ranah publik, ya kan? Interupsi. Ijazah Jokowi Kita beri itu kesempatan dulu. adalah ijazah yang sudah digunakan ranah publik, sehingga pengecualian dalam undang-undang KIP, keterbukaan informasi publik, itu tidak berlaku. Interupsi. Sehingga dia sampai kapanpun menjadi ranah publik. Sementara Rismon itu bukan untuk jabatan publik, ya kan? Adapun dia kemudian bicara mengenai hal-hal yang terkait dengan dirinya, kita harus bedakan mana yang namanya kewajiban hukum, mana yang namanya kewajiban etis, mana kewajiban moral, itu loh. Silakan. Apa yang dikatakan Saudara Refli Harun ini, dia mestinya juga membaca background dari Saudara Rismon Sianipar ini. Saudara Rismon Sianipar ini menggunakan ijazah S2 dan S3 dari Yamaguchi Daigaku itu sebagai dosen. Sebagai ahli. Sebagai ahli di Universitas Mataram. Dia nggak pernah baca yang namanya undang-undang keterbukaan informasi publik. Itu dipakai oleh Saudara Rismon. Beda itu. Ada bedanya. Nggak bisa, nggak ada bedanya. Anda yang nggak paham. Sebagai dosen, sebagai ahli di Dia Universitas Mataram. Iya dong. Artinya apa? Dia Dari mana lainnya? Lain. Orang yang gak buat Udah Bang Rismon, udah marilah. Dia nggak punya standingnya juga untuk bicara masalah itu. Saya Ini jelas, udah mengatakan ini. Perdebatan jutaan 14 tahun ini sudah salah. Ini tidak kalah dengan perdebatan ijazah Jokowi. Kita akan kembali usai jeda, tetaplah di interupsi. Ngomong gak ada sasar hukumnya susah. Khusnuzon saja, kalau sebelum ada bukti hitam di atas putih dari Yamaguchi yang bukan hanya email, tapi itu surat resmi, ada cap bahasanya, ada clear, ya, oke. Dan status dia itu adalah tetap benar
status ijazahnya tak benar selama belum dibuktikan di pengadilan bahwa itu palsu. Baik. Jadi selama itu Boleh tetap saya jawab? benar. Apa yang dikatakan dia, jadi menelan ludahnya sendiri. Dan selalu mengatakan Pak Jokowi sudah dijudge oleh dia sebelum dibuktikan pengadilan. Jokowi itu jabatan 99,9%. Anda kembali diinterupsi pemirsa, saya akan ke Bang Andi Aswan. Bang Andi, kemarin di Polda Metro Jaya Anda sempat mengatakan respon sekarang sudah nggak kayak singa lagi, Ya, tapi ya. seperti kucing yang mengeong. Boleh dijelaskan? Ya, saya bisa katakan itu kan. Dalam stasiun TV yang sebelah itu kita ada perdebatan dan saya cukup kaget ketika dia mengatakan yang tidak biasanya gitu. Biasanya kan kalau bicara Pak Jokowi itu selalu mengatakan tidak menggunakan Bapak. Jokowi gitu kan. Ataupun nama saya langsung Andi Aswan dan nada keras atau apa. Tapi dia dengan nada lembut, dia bilang pakai juga Bang, panggil Pak Jokowi. Ya itu cukup surprise buat saya untuk itu. Mungkin ya. lagi bulan puasa kali, Pak. Nah, Ya kalau puasa ya, ini kan bukan bulan puasa nih masalahnya. Beliau kan nggak puasa. Andi Azwan juga dah. Jadi, dan saya melihat ya ketika kita menggiring untuk masalahnya ijazah yang dia ini kita adukan itu, dia tuh selalu keluar dari pembicaraan itu. Ya, kita melihat apakah ini telah terjadi sesuatu perubahan dari berhalusinasi mendarat kembali ke keadaan yang nyata, bahwasanya saya ini ya bergabung dengan mereka itu tidak baik misalnya. Mestinya berkontemplasi dirinya. Mestinya saya ini hanya ada di Bali G aja dengan saya punya YouTube-nya gitu. Ketika masuk di Jakarta ya itu yang terjadi ya. Nasi sudah menjadi bubur ibarat untuk kata saya itu. Jadi apapun itu ya. Kalau kita melihat apa yang kita laporkan itu adalah bukan sekedar lapor-melapor. Kita dengan research, kita sudah 7 bulan mengadakan riset untuk itu. Kita berkorespondensi dengan Universitas Yamaguchi, dengan PPI yang di Jepang, PPI Yamaguchi juga, ya. Dan itu sudah ada mensreanya semuanya. Jadi kita lihat saja, ya penyidik kan sudah memanggil, ya dari BAP saksi kita sudah di BAP semua. Poin-poin yang disampaikan saksi kemarin apa saja, Pak? Ya poin-poinnya kita menyerahkan semua bukti-bukti, berikut juga ya dari surat dari Yamaguchi University juga. Yang Salah satu hal yang mungkin bisa Abang bilang cukup fundamental jadi bukti ini apa? Ya ini saya nggak bisa katakan di sini untuk yang fundamental, yang jelas semuanya sudah kita berikan, ya. Jadi istilahnya itu sudah banyak barang bukti. jelasin dulu nih. Sini. Yang penting nanti beliau akan dipanggil sebagai saksi terlapor ya, responnya ya tinggal membeberkan aja argumentasinya terhadap yang kita berikan sebagai barang bukti di Polda Metro. Oke, gimana sebelum Bang Roy? terlalu jauh ya, supaya pemirsa juga tidak terbodohkan oleh statement-statement yang konyol tadi ya, kata-kata Bang Refli Sontoloyo tadi ya. Apakah dosen itu jabatan publik? Ini saya bacakan aturannya. Undang-undangnya ada. Kebetulan nomornya sama, 14. Tapi bukan 14 tahun 2008. Ini 14 tahun 2005. Tentang guru dan dosen. Pendidik dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, menyebarluaskan ilmu pengetahuan teknologi, bla 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 kepada masyarakat. Artinya, satu, dosen adalah profesi akademik. Bukan jabatan politik, bukan jabatan publik yang dipilih atau diangkat untuk menjalankan fungsi pemerintahan. Apa yang dimaksud jabatan publik? Memegang kewenangan pemerintahan oleh negara. Ini ada loh, ini undang-undangnya. Ya, jadi itu bukan sih, asal ngomong. tapi ada jabatan fungsional di sana. Jabatan fungsional. Iya tahu. Maka baca undang-undangnya. Undang-undang itu jabatan publik yang dikecualikan. Betul. Jadi contoh jabatan publik itu presiden, menteri, gubernur, anggota DPR, hakim, jaksa, pejabat dan lain sebagainya. Status dosen di perguruan tinggi negeri, ASN, PPPK, dosen non ASN. Namun meskipun PNS ini jelas banget, jabatan dosen tetap jabatan fungsional, bukan jabatan publik. Udah jelas. Jadi artinya gini, ini ada sesuatu yang menurut apakah itu bukti-bukti yang nanti mau dikatakan asal tidak? Yang saya jelas satu, legal standing dari orang-orang ini itu nggak jelas. Yang kedua, mana yang katanya dari Yamaguchi? Saya khusnudzon saja, kalau sebelum ada bukti hitam di atas putih dari Yamaguchi yang bukan hanya email, tapi itu surat resmi, ada cap bahasanya, ada clear, ya, oke. Dan status dia itu adalah tetap benar, status ijazahnya tetap benar selama belum dibuktikan di pengadilan bahwa itu palsu. Baik. Jadi selama itu Boleh saya jawab? benar. Apa yang dikatakan dia, jadi menelan ludahnya sendiri. Dan selalu mengatakan Pak Jokowi sudah dijudge oleh dia
sebelum dibuktikan pengadilan. Jokowi itu jabatan 99,9%. Lain banget, Wah, itu palsu. Jokowi itu jabatan publik. Menelan Iya. ludahnya yang sudah dimuntahkan Nggak ada sendiri. ludah yang menelan Itu yang ludah dilakukan itu dia oleh yang mengatakan Roy Suryo ini. ijazah Ya kan? asli. Artinya Padahal ya, kalau kita katakan aja, di Asuhan semua itu orang parah, ya Bang. alumni dari Jepang. Nggak jelas. Ingat, Itu Janda, juga bukan alumni seluruh Jepang, alumni bukan juga Jepang alumni negeri itu dia. mempunyai koneksi yang Ngapain kuat. juga dia ngomong? Di bawah dari Standingnya Persada. nggak ada itu. Jauh koneksi yang kuat Universitas yang online ada aja di itu Indonesia. ribut aja. Ya, Ya. mereka mempunyai jaringan untuk itu. Mana? Dan kita Mana ada buktinya? bukti untuk itu. Nggak Tidak ada perlu kita buktinya. lampirkan bukti yang bersih. Nggak Itu ada adalah barang buktinya. bukti yang Mana? Tunjukin. nanti Tunjukin itu buktinya. adalah di Iya, Polda tunjukin. Metro Jaya. Saksi Anda Nggak sudah ke ada. Jepang langsung, Kakak Yamaguchi Mana? langsung. Dari Jepang mana saksi? Saya tunggu tanggal mainnya. Lah, iya, Kalau enggak. saya tersenyum, itu sudah tanggalnya. Oh ya dia yang Oke. tersenyum. Ada rencana salah kapan, aja Bang? bohong aja dia. Dalam bulan ini. Bukan. Bohong aja Dalam dia. bulan Suara ini. tersenyum dia bohong bilang ijazah. Dalam bulan ini akan berangkat ke sana dan sudah teman-teman di Yamaguchi juga Interupsi sudah akan ya. bertemu. Ya, Oke, nih. Kalau baik. saya Yang kita Bareng. ya, mestinya penyidik itu juga adil. Ya. Harusnya yang merupakan perbuatan dan diperkirakan itu adalah tindak pidana, betul-betul ya ditelusuri juga gitu loh. Nah, kita ini kan melihat ada yang namanya inequality dalam proses penegakan hukum ini. Kita tahulah ya kalau di sana kan pede banget tuh kalau sama penyidik dan lain sebagainya. Ya. Sementara kita ini ingin menegakkan yang namanya good governance, clean government kan. Jadi kita harus bedakan. Misalnya saya balik lagi soal pejabat publik dan lain sebagainya. Hanya dua kondisi saja yang memungkinkan seorang warga negara bernama Rismon Sianipar menunjukkan ijazahnya. Ya. Satu, Siapa? karena kehendaknya sendiri. Ya. Dua, ijazah itu digunakan untuk jabatan publik. Yes. Nah, jabatan publik itu bukan yang kayak tadi dosen dan lain sebagainya. Jabatan publik itu adalah jelas betul. jabatan yang memang mostly sebenarnya jabatan karena pemilihan biasanya. Tetapi ada jabatan-jabatan publik yang tidak pemilihan, diangkat. Menteri misalnya, itu jabatan publik. Oke. Nah, karena itu sekarang kalau kita mau bicara mengenai kewajiban, maka kewajiban yang utama itu adalah Jokowi. Nah, kemungkinan Jokowi yang untuk harus Rismon tunjukkan dulu nih, Bang. ijazahnya, gitu Untuk loh. Rismon dulu. Apakah ada kemungkinan Rismon akan menunjukkan ijazahnya? Nah, jadi kalau soal itu ya, Rismon sudah ber-WA sama saya, ya Oke. kan? Jadi sebenarnya saya kan tidak berhak untuk mewakili dia karena in this case kan saya bukan lawyer dia, belum ditunjuk sebagai lawyer. Ya, berarti legal standingnya nggak jelas juga dong. Ya, lebih jelas lagi sana. Lebih nggak jelas sana legal standingnya. Iya, kan? Tadi dia Minimal bilang bau-baunya Rismon dia apa klien dulu? Kalau saya. kita ini kan saksi, kita ini kan pelapor. Bro, Pelapor interkoneksi. Kita ini kan ya. pelapor. Bro, Mana suratnya interkoneksi pelapor, mana? Nah, ini kasus pelapor. ini adalah dengan kasus Kesempatan Jokowi. dulu ke Bung Revi. Interkoneksi untuk kasus ini menjawab. dengan kasus Jokowi dan saya lawyernya. Baik. Jadi dia mengatakan dia gini, ini soal pemahaman kita ya, pemahaman kita terhadap sebuah proses akademik. Ya, dia mengatakan, ya kan, dia bilang gini, mungkin kita nggak paham proses mata kuliah, jurnal, book chapter maupun paten. Hanya saya yang paham, ya, hanya saya yang paham itu semua. Kemudian, lalu saya bilang universitas kasih apa? Transkrip nilai dan plus ijazah. Jadi saya kira Udah. sooner or later dia akan buktikan itu. Tetapi sekali lagi ya, kalau kita bicara by law berdasarkan hukum yang ada, tidak ada satupun yang bisa memaksa Rismon untuk menunjukkan ijazahnya karena dilindungi oleh hukum. Karena itu adalah ranah privat. Beda sama Jokowi. Hukum tidak melindungi lagi karena ijazahnya sudah dipakai untuk jabatan publik. Baik. Ah, jadi Silakan. yang saya katakan itu Terus, ilmu pengetahuan undang-undang bukan perasaan. Oke. Kalau sana pakai Baik. perasaan, nggak ada ukuran. Mana ada perasaan kita. Bang Ade, silakan. Kita berdasarkan Jadi- data dan Ya. fakta. Loh, Ya, jadi data kan dan begini. fakta tapi tidak berdasarkan hukum. Oke, Bang Ade Jadi silakan. gini, Bang Rismon ini kan dilaporkan oleh Bang Bill itu ada beberapa pasal. Bang Bil itu siapa? Bang Bill ini melaporkan dia pasal 391. Gak jelas juga. Gak jelas dia itu. Ya, terus pasal 392 Junto Bang pasal Bil itu 27. yang suka Ada bikin pemalsuannya. itu. Pelapor. Iya. Boleh dijelaskan ini siapa nih, Bang? Taufik Bilhaki, Ya, siapa satu dia? harian YouTuber Nusantara. Nah, yang apa YouTuber Nusantara itu apa? Jadi Apa Bang YouTuber Taufik Nusantara ini itu nggak jelas atau juga. disebut dengan Bang Mana Bill legal standingnya? itu melaporkan ada 3 sampai 4 Berombolan pasal. ngaco itu. Oke. Termasuk Undang-Undang Itu yang- nomor 20 itu yang- tentang yang sistem anu, yang maaf, pendidikan. sama ini, enggak. Artinya Ambil ini. pelaporan ini Maaf, ini baru iya. tahap penyelidikan. Yang terlalu- Artinya pencarian kesepahaman antara keterangan-keterangan dari pihak pelapor dan saksi-saksinya. Nah, saya melihat bukti awal yang
teman-teman sajikan itu adalah memang ada kaitannya dengan Yamaguchi. Nah, di sini penyidik, karena ini adalah delik umum yang dilaporkan, ya penyidik harus memang mengambil keterangan, beberapa keterangan nanti di Yamaguchi. Ya. Nah, kenapa? Karena pihak Yamaguchi juga ada beberapa penyampaian dan potongan video yang sempat diserahkan oleh teman-teman. Ya, kita tunggulah. Ya. Gitu. Keberatannya beliau dan lain-lain sebagainya, di mana Bang Rismon ini memang tidak pernah terdaftar di Yamaguchi. Nah, yang menjadi mengherankan kita saat ini selalu mengumbar-umbar ijazah palsu. Nah, ini ada apa? Nah, sehingga teman-teman merasa bahwa wah, ini jangan-jangan nih, ya kan? Jangan-jangan nih. Jadi ya biasanya sih seperti itu. Tetapi saya tidak pernah mau mengatakan bahwa ijazah Bang Rismon itu palsu. Saya nggak berani. Saya nggak seberani nyalinya Bang Roy, nyalinya Bang Rismon. Tetapi saya sampaikan bahwa masih diduga. Nah, kita lihat aja. Apakah ini bisa dibuktikan oleh penyidik Polda Metro terkait hal-hal tersebut? Nah, kita lihat. Ya, semoga Bang Rismon sehat-sehat terus, ya kan? Iyalah, sehat, dan bisa berhadapan dengan kita nanti. Bang Roy tadi sempat nyebut ada, maksudnya gerombolan kaca itu apa? Ya gerombolan kan selama ini kan kita selalu Kami menyiapkan kami menyiapkan 1000 pertanyaan untuk Rismon. kan yang kita pertanyakan ijazahnya Petro ini. Nah, ini tiba-tiba Roy Suryo, gaya Roy Suryo nih, ya kan? Yang kemudian semua dianggap dagelan. Baik, pemirsa, tetaplah di Instruksi, kita akan kembali usai jeda. Kalau mau mengatakan ijazah orang lain itu palsu, ya kan? Ya berkaca dulu lah. Ya kan, kita punya kekurangan apa enggak? Jangan sampai baju kita ini bukan lagi berlumuran lumpur, tetapi sobek kemana-mana. Sama. Makanya Bang Randy juga ini the killing messenger. Mana? Anda boleh diinterupsi pemirsa, saya akan kembali ke Bang Andi. Bang Andi, target pelaporan terhadap Rismon ini sebetulnya apa? Karena Rismon bukan pejabat publik. Nah, Jandra, publik ini mesti diberikan pencerahan. Pada dasarnya ya, apa yang telah dilakukan ini bisa menjadi skandal besar gitu. Karena Rismon ini ya pernah menjadi dosen di Unram dengan menggunakan ijazah S2 dan S3 dari Yamaguchi itu. nggak dengar Pak ya? Tadi Dicek saya di bilang pangkalan tentang dikti, Undang-Undang pangkalan 14 data tahun dikti 2005 itu tidak tadi. ada ijazah apa penyetaraan, telinga itu surat dipakai. penyetaraan ijazah untuk S2 S3-nya dari Yamaguchi Dipakai. itu. Ya. Kemudian Mulut dicek dipakai. di pangkalan data di Jepang, CINII, seluruh alumni dari Jepang itu pasti terdaftar di sana. Sampai tahun itu, sampai sekarang itu terdaftar. Itu tidak diketemukan untuk itu. Ya, ini jelas ya bahwasanya Jelas, tapi ini yang ada nggak jelas. sesuatu Jadi nggak bisa yang dipercaya. kami duga memang menerima namanya beasiswa Mombu Gakuso, tapi tidak selesai. Oke. Ataupun juga dikatakan DO untuk itu. Nah, itu ada konsekuensinya, Chandra. Yaitu harus membayar. Yaitu denda, karena itu menerima beasiswa dari pemerintah Jepang itu. Nah, ini ada dugaan lagi masalah ini. Ya, nanti kita informasikan kepada publik untuk itu. Apa tuh Bang? Apa? Kasih bocoran sedikit dong. Ini masih dugaan. Apa dugaannya? Surat kematian. Surat kematian siapa? Yang dibuat oleh Rismon untuk menghindar pembayaran denda pengembalian. Surat kematian siapa? Kacau ini. Rismon. Maksudnya? Saudara Rismon. Surat kematian Rismon? Iya. Anda mendapatnya dari mana nih? Nah, tuh. Ya, makanya kita nggak bisa sebutkan itu. Nah, Ya. pribadi Yang diubah-ubah. jelas itu nanti dalam bulan ini akan berangkat ke sana, Alah. ya, Ke Jepang? ke Jepang, ya. Yang biaya untuk siapa mengambil itu? surat itu Oh, ada. Ada pasti. Yang tunjuk Pasti itu. ada bohernya ini. Ya. Jadi saya tambah Oke, silakan. Diandra ya. Jadi Bang Rismon ini kadang-kadang sibuk menjadi hakim, memperkirakan baju orang kotor, tetapi ya kan bajunya sobek kagak dijahit. Ini yang terjadi sebenarnya. Jadi kalau ada tanggapan bahwa ini kita counter attack untuk Bang Rismon, tidak, sama sekali tidak. Ya, paling tidak kalau mau ya, kalau mau mengatakan ijazah orang lain itu palsu, ya kan? Ya, berkaca dulu lah.
Ya kan, kita punya kekurangan apa enggak? Jangan sampai baju kita ini bukan lagi berlumuran lumpur, tetapi sobek kemana-mana. Nah, ini persoalannya. Gitu. Oke, Itu itu yang- masih belum jelas soal surat kematian yang dibuat oleh Rismon. Ada deh, itu Boleh dijelaskan ini? ada. Itu sudah didapatkan dan Instruksi kan masih ini ada. sistem Dukcapil ini juga kan dia online ya. Nah, itu juga bisa kok. Tapi itu adalah haknya penyidik. Ya. Cuman itu bagian dari clue alat bukti. Mungkin kita kasih clue alat bukti saja. Kenapa? Karena memang hal-hal ini yang menjadi peristiwa, bagaimana peristiwa yang diduga dilakukan oleh seorang Rismon itu yang terjadi. Sehingga saya rasa penyidik di sini harus pintar-pintar juga membuktikan, termasuk para pelapor. Lah penyidiknya. Surat kematian ini dibuat gimana? Instruksi, Di Indonesia kah atau bagaimana? Kayak saya masih belum Alasannya paham nih. alasannya katakan aja bang. Coba silakan Bang Adi. Diperjelas nih, karena pemirsa juga masih belum jelas. Setiap mahasiswa yang menerima event LPDP pun yang kemarin ribut-ribut itu kan dia harus mengembalikan, ya. Sama juga di Jepang, di Eropa yang menerima itu tapi gagal dalam studinya, ya. Katakanlah ya malas Gak dan ada main-main, buktinya, semua ya, mereka harus ngomong membayar, aja. mengembalikan dana yang diterima itu, ya. Untuk mengembalikan dana yang diterima buktinya, udah, itu aja. Selembar kertas tidak buktinya sanggup, aja nggak ada. misalnya. Akhirnya membuat suatu itu salah satu klausul kemungkinan ya, dugaan klausul Masih itu dugaan, meninggal kemungkinan dunia udah misalnya. ngoceh kanan Ya kiri. itu diselesaikan. Ya mungkin yang diduga mungkin. itu adalah surat itu yang dibuat itu. Saya katakan itu adalah salah satu yang indikasi yang ada. Oke. ya. Gimana? Ini ada Ya, yang menarik soal surat kematian. Gimana Oke, nih Bang? sebelum nanti Bang Refli menjawab ya. Artinya gini, semua yang disampaikan itu baru dugaan kemungkinan. Sebelum kami melihat sendiri ya, itu penting. Tidak bisa dia ngomong A, ngomong B, kayak rektor salah satu kampus di Jogja itu ngomong panjang nggak ada buktinya sama sekali. Itu yang pertama. Yang kedua adalah apa? Minggunya nyerempet ke sana substansial aja. Artinya, Interupsi. apa yang dia katakan tadi itu sudah mencampur adukan antara hak publik dan hak private. Jelas betul, Undang-Undang 14 tahun 2005. Dosen itu apa? Dosen itu pejabatan private, bukan jabatan publik. Lain dong. Ketika seseorang dengan mudahnya Interupsi nanti kita uji tuh Mas Roy. Nanti kita uji apakah undang-undang itu dosen bukan pejabat publik. Itu nanti kita uji dong dalam pemeriksaan. Ini sampaikan tuh ini sontoloyo ya. Buktinya, Sesuatu yang belum ada putusan pengadilannya itu maka kita harus pakai sekarang. Kalau nanti diuji ya nanti. Jadi sekarang kita adalah lihat di one thing for pemeriksaan sure, apakah dia dosen jabatan itu publik bukan atau jabatan bukan. publik. Kan Gitu begitu. loh. Ini kan Ini pendapat susah. pendapat Kita Jaman ngomong, ada eksplisit dasarnya. nggak dikatakan Ya, di situ bahwa bukan ada jabatan alasannya. publik. Dia ngomong pakai perasaan. Susah. Sama. Makanya Bang ini Refli juga ya, ngomong ini the killing messenger. Mana? Rismon itu warga Eksplisit negara nggak biasa disebut dalam bukan aturan itu? orang yang luar biasa Masalah pernah etika, punya jabatan etika, publik. etika dan Mbak- moralitas Mbak Diandra, gimana? ketika kami Etika dan interupsi, moralitas Anda itu kan nggak ada. tidak memberikan kesempatan. Dia ngoceh terus mereka-mereka ini kan. Silakan Bang Refli gimana? Oke. Saya diam, Bang Jadi Refli. sekali Lanjut. lagi ya, kalau kita bicara publik, ya publik pahamlah. Saya kan katakan killing the messenger. Ya. Jadi RRT ini plus 3 yang lainnya RRK itu kan sedang mempermasalahkan ijazah Jokowi. Dan itu justified dalam alam demokrasi, dalam alam hukum, konstitusi dan lain sebagainya justified karena dia adalah pejabat publik bahkan paling tinggi Presiden Republik Indonesia selama 2 periode. Ketika kemudian warga negara yang mempermasalahkan ini, yang tidak punya backup dan kekuatan apapun, respon itu siapa? Dari kampung Bali ke sana, ternyata tidak punya kekuatan partai politik, kemudian mau diincar, itu yang namanya killing the messenger. Nah itu adalah gejala yang paling tidak sehat bagi demokrasi. Kalau kita bicara tentang state and civil society, ya, maka civil society seperti mereka-mereka ini itu harusnya menjaga demokrasi. Bagaimana kita bergandeng tangan untuk menjaga, mengawasi jalannya pemerintahan agar tidak korup, agar tidak semena-mena dan lain sebagainya. Bukan ngantemnya orang yang kritis pada pemerintahan. Ini kerja-kerja orang yang menjadi agen-agen kekuasaan yang sifatnya tidak demokratik. Makanya rusak negara kita kalau muncul orang-orang seperti ini yang bekerja berdasarkan pesanan kekuasaan. Orang yang bekerja berdasarkan pesanan kekuasaan udah pasti nggak butuh. Itulah kepedulian kami terhadap apa peduli? Republik ini. Anda tidak peduli. Sehingga kami Anda juga hanya tidak melindungi mau Jokowi dengan membunuh bahwa killing the ada pihak messenger.
Udahlah, yang orang semua dirinya tahu. sendiri tidak bisa dia tahu lah benahi, kualitas dia dia. membenahi orang Siapa- lain. siapa mereka gitu. Yang Mbak, notabene Mbak, mereka kalau membangun kita- narasi. tahu lah. Mereka Kalau memang kita bisa bicara beropini. kredensial, tanya Dan tuh, sekarang, Pak lulusan Janda, yang lulusan harus fakultas Anda- mana dia? Yang harus kita pahami Ade, bersama-sama adalah Anda lulusan fakultas bahwa hukum mana? seorang yang bernama Rismond saat ini Nggak jelas, sudah nggak mulai jelas tuh. gemetaran dan grupnya. Nggak Dan jelas. bisa kita tahu bahwa Bang Rismond dulu Rekeningnya juga nggak jelas. anti terhadap Rekeningnya nggak jelas juga. siapa Roy. Dia mengatakan Roy Ada tidak jelas Darmawan. dan lain sebagainya. Boleh nggak Itu satu ada pertanyaan gitu buat loh. saya? Nah, Anda itu- lulusan itulah fakultas mana? yang Hukum mana? menjadikan bahwa Saya tambahkan. apapun Ada itu- Darmawan. Saya tambahkan. Saya Yang tanya. pertama, Ada dalam hidup Darmawan. kita adalah Ada Darmawan. etika. Ada dan Darmawan, moralitas. saya tanya, Anda lulusan fakultas hukum mana? Anda lulusan Etika dan fakultas hukum moralitas. mana? Saya Menuduh fakultas seseorang, hukumnya, saya menuduh tidak perlu seseorang. Anda tahu. Ya, Nggak bisa. Kok nggak perlu tahu ini? Ini lucu banget ini pemerintah. Ada orang yang nggak ngerti. menyerang. Harun menanyakan ada dari fakultas abal-abal ini. Tolong komentar ini di bawah. Abal-abal. Tolong komentar di bawah ini. Itulah Siapa Darmawan karena dia nggak mengenal saya. Kualitas suatu institusi menentukan Jadi, berdiri di mana Anda. Nggak jelas, nggak Jadi jelas. gini, Nggak jelas. Oke, kalau Bapak kita kasih kesempatan ke Bang Ade. Saya dulu menjelaskan. Jadi apa? Perlu dong, kita perlu tahu serangan- sejarah dengarkan orang. omongannya apa nih? serangan, Iya. Sekualitas apa omongan lulusan Bang ini? Roy dan Bang Refli ini kan kalau saya sudah mengategorikan saya punya diri saya adalah pakar. Saya ogah tuh nanyain universitas mana. Loh, ya itu kan? penting. Atau menyerang orang lain. Anda nanya Ini yang pertama. ijazahnya Rismon kok. Yang kedua adalah Nggak menyerang ini. Aneh itu. menurut saya kasihan. Seorang pakar turun gunung, turun level. Ya kan? Ini kasihan ini. Bukan Ya kan? menanyakan Kalau Anda misalnya dari mana, nanti fakultas Rismon, apa, Seperti itu itu. memang penting. akan menunjukkan ijazahnya. Supaya jelas. Anda Iya. gimana? Nggak jelas. Kalau ditunjukkan sudah pernah ditunjukkan sama Rismond. Jadi gini, Lah, iya, Rismond iya. suatu saat sudah pernah menunjukkan itu. Ya. Kami punya video itu. Oke. Ada. Nah, sehingga teman-teman ini meneliti, melihat itu. Oh ini ada perbedaan nih. Nah itu. Saya dilihat. Ya, itu Ini buktinya. penjelasannya dari Yamaguchi enggak? Nah Nah, kemudian. itulah penjelasannya email- bukan dari Jadi Yamaguchi. gini Mas Roy, sebentar. Saya jelasin kalau Ini mengenai konyol Yamaguchi. banget. Jadi email Jadi juga kalau sudah kita kita menjelaskan terima. itu yang otoritatif. Iya, Email yang ini otoritatif. sudah kita terima. Harus Dan orangnya dia harus menyatakan siap, bahwa harus tidak siap. pernah ada yang namanya saudara Rismond. Mana Asura. buktinya? Oke, baik, Kopnya Bapak-Bapak, dari kita Yamaguchi masih akan mana? lanjutkan Suratnya perbincangan mana? hari ini. Ada Pemirsa, capnya kita mana? akan Kuliah kembali S1, usai S2, jeda. S3 itu beda, bro. Iya. Sampai Lihat ya. membuat buku Orang ini Gibran nggak ngerti Endgame. arti alibi. Saya katakan sekarang, bukan Gibran Endgame. Rismond Endgame untuk ini. Tuh. Siapapun Iya, itulah. yang mau melaporkan itu haknya mereka, bos. Ya kan? Jadi konstitusi itu Haknya, mengatur bos. kebebasan menyatakan Anda pendapat nggak baik boleh secara lisan dan mengatur. tulisan. Anda siapa? Bukan hak Mengatur lapor pelapor. melapor. Hah? Hak saya kok. Emang lu siapa yang mau larang-larang gua Nah, melapor? itu. Ya kan? Anda kembali di interupsi pemirsa, saya akan ke Bang Andi lagi. Tadi Bang Bang Andi Refli terus itu setiap- sempat, saya akan mengutip pernyataan dari Anda soalnya soal killing the habis messenger. break Bang Andi. Bang Refli Lagi. tadi, Saya lihat udah hat trick ini. Udah 4 Bang kali. Refli sempat mengutip soal killing the messenger. Apakah ini jadi satu hal yang banyak yang menduga kalau misalnya ada celah di Bang Roy akan dilaporkan Iya, juga soal ijazahnya? pasti. Apakah sekarang lagi Mulai-mulai respon kayak jadi gitu. dilaporkan Orang-orang di kurang kerjaan, respon? bayar Anda itu tanggapannya kayak gimana? gitu. Jadi begini Diandra, saya sudah katakan, Termul 7 bulan kayak lalu gitu. kita sudah melihat itu. Ketika, ya sebelum pun juga ada teman-teman juga itu. Dan saya ketika waktu di Rakyat Bersuara itu, melihat itu. Orang yang sering bohong. Satu tuh kayak simpel gitu. saja, Rismond tidak bisa berbicara bahasa Jepang yang sangat simpel sekali. Yang seharusnya semua alumni dari universitas yang kuliah di Jepang itu mampu berbicara bahasa Jepang yang sangat simpel. Katakanlah N5, ya itu sudah bisa untuk itu. Tapi dia sama sekali tidak mengerti dan sama sekali terdiam. Untuk Itu nggak menunjukkan dan itu salah satu indikasi. Korupsi. Kemudian yang kedua, ketika dia tunjukkan, saya tunjukkan ijazah itu, ya begitu marah untuk itu ya. Jadi saya bisa menebak juga bahwa ijazah yang dibuatnya itu ada palsu karena itu adalah kertas Facebook kan Ya. yang berwarna kuning Salah, terlalu- dari serat terlalu bambu cetek itu, terlalu Kalau sepele. dibilang killing messenger, kita tidak ada presentasi untuk killing messenger. Itu ada pengiriman publik yang Jelas dilakukan kalau- oleh saudara Refli Harun ya Oke. untuk menguatkan alibi dia tentang itu ya.
Tapi yang jelas di sini adalah Alibi itu apa kita ingin memberikan kepada publik, kepada masyarakat, artinya alibi dengan alasan. bahwasanya Alibi itu apa? yang dilakukan. Kita junjung tinggi namanya etika dan moralitas itu. Baik. Yang dia lakukan sampai membuat buku Ini Gibran nggak ngerti Endgame. arti alibi. Saya katakan sekarang, bukan Gibran Endgame, Rismond Endgame untuk ini. Oke, silakan Bang. Nggak ngerti alibi ngomong. Kalau Gibran Endgame itu ini ya kan. Jelas nih. Kalau ini otak politik Jokowi ya kan. Oke, kita Nah, stick itu. ke Rismond dulu nih Bang. Nah, jadi gini, saya tuh agak bingung ya sebenarnya. Bingung tuh begini, makanya Indonesia tuh dijajah 350 tahun. Karena banyak orang yang mau jadi komprador, ya kan? Mau menjadi bekerja sama dengan rezim yang totalitarian, ya, rezim yang menjajah dan lain sebagainya. Padahal fungsi dari civil society itu adalah menjaga pemerintahan agar jangan melenceng dari kekuasaan yang ada. Nah, sekarang pertanyaannya adalah ketika kita bicara misalnya mempertanyakan integritas publik berupa ijazah misalnya. Ijazah siapa yang patut kita tanyakan? Ya ijazah pejabat publik, ijazah orang yang berkuasa di republik ini yang mengatur kita, yang mengatur publik. Tapi kalau kita menanyakan ijazah warga negara orang per seorang, jadi kurang kerjaan kita. Kecuali tadi saya katakan killing the messenger. Jadi siapapun yang kemudian berusaha melakukan kritik terhadap kekuasaan, maka kemudian dia diserang balik. Bukan oleh kekuasaan itu sendiri, tapi oleh kompradornya. Yang saya katakan tadi seperti Indonesia dijajah 350 tahun, bukan karena Belanda kuat, tetapi banyak pengkhianat, banyak komprador yang beraliansi dengan kekuasaan itu, kekuatan itu loh. Nah sekarang pertanyaannya adalah, ketika kita kemudian menggeser tema besar tentang integritas, tentang good governance dari kekuasaan pemerintahan Jokowi selama 10 tahun, kepada Rismond dari Bali G, saya nggak habis pikir. Jadi kok sesuatu yang besar tiba-tiba jadi kecil sekali. Saya tahu nanti kalau Roy Suryo ya ada kelemahannya seperti itu, dilaporkan lagi. Sudah. Refli Harun Nyari-nyari gak ketemu. dicari-cari, dilaporkan juga nanti. Dr. Tifa begitu juga. Iya. Akhirnya Sampai apa? mitah Yang macam-macam. terjadi adalah dalam masa depan kita akan terus merusak demokrasi kita dan penguasa yang zalim akan tumbuh dan berkembang terus-menerus tanpa akuntabilitas, tanpa kontrol publik yang educate atau memadai. Closing. Gara-gara yang begini-beginian ini, yang interupsi, lalu kemudian tiba-tiba melapor hak publik dan lain sebagainya. Nggak jelas pikiran dan konsep. Konsep berpikir dia itu nggak ada. Warga negara Indonesia. Bagaimana? Dilindungi konstitusi. Tuh. Siapapun Iya, itulah. yang mau melaporkan, itu haknya mereka, bos. Ya kan? Jadi konstitusi itu Haknya, mengatur bos. kebebasan menyatakan Anda pendapat nggak baik boleh secara lisan dan tulisan. Anda siapa? Bukan hak lapor melapor. Hah? Hak saya kok. Emang lu siapa yang mau larang-larang itu- melapor? Ya kan? Hak orang dong. Jadi Ya, intinya, itu memang lah. Memang gunakan begitulah hak cara Anda dia berpikir. masyarakat ketika Anda merasa difitnah, Anda merasa direndahkan. Ada pasalnya yang mengatur. Kalau nggak hapus undang-undangnya, Sini tak kok Anda closing yang ini. ngatur. Iya. Ya Jadi masalah menurut Anda pribadi kalau dan lain misalnya, sebagainya itu urusan dari dan pihak haknya mereka. Rismond ini Itu dia tidak ngomong terima, apa sih? ya udah tinggal lapor Agak balik. jelas. Iya dong. Lapor balik. Dong. Yang Kalau selama Anda ini. merasa bahwa ini tidak benar, ijazah Anda katakanlah diduga Sudah, palsu dan tutup, bukan eh. palsu. Closing Dan sini. Anda Lapor melapor keberatan, itu ya lapor balik adalah dong, kan begitu. ciri Itu loh, orang hak mereka yang lah. pertama tidak kali kita mampu melaporkan berargumentasi jaga secara pelayanan baik. Saja ketatanegaraan Ya kan? kita. Ya. Dari Pertama kali teroris bohong ini. lagi. Ya, Nah, ini orang ini mereka tukang udah bohong. seperti apa? Iyalah. Cacing Tukang bohong. kepanasan. Tukang bohong. Udah takut. Gini, tukang bohong. nih. gimana, Bang Takut Roy? ya. Jadi sudah Takut jelas. dia, Rismond Ini itu bulan udah suci takut. Ramadan. Takut. Bulan suci Ramadan itu Udah ngeri dia. biasanya setan-setan itu disuruh dikunci. Ya ini malah banyak setan nih. Malah nunjuk-nunjuk kemana-mana. Wah, nudeng-nudeng kemana-mana ini. Tiba dia dilaporkan Ya, lagi ini nih gara-gara ini mengatakan setan-setan. orang Jadi lain tuyul. selama Buktinya nih. tuyul-tuyul ini tidak Nah, menemukan tuh. buktinya. Inilah ya, dilaporkan ada. oleh Kita saudara. tidak percaya, kita praduga tidak bersalah. Bukan dari kita Oke. melaporkan. Huzon. Tapi Ya, dari Kita balik ke pemerintah. konteks lagi. Nah, itu dilaporkan Soal lagi dia. lapor-melapor nih. Iya. Kalau Itu misalnya jangan melaporkan di Kita menjaga lisannya. Bukan dari kita. Oke, Kita hanya soal sekali melapor. Udah cacing Kalau misalnya kepanasan dari mereka. Rismond mau melaporkan balik juga silakan Enggak aja. apa-apa. Artinya tapi gini lah. Ini kan orang-orang nggak punya legal standing ya. Kemudian nggak jelas tadi lulusan mana juga nggak jelas ya. Ada soal bahasa. Apa hanya soal bahasa gara-gara nggak bisa bahasa? Katanya orang Filipin. Gini ya, Orang Filipin nggak bisa ngomong. Kalau ditanyakan ke saya. Assalamualaikum. Mana nggak ada. Silakan, Bang Refli. Saya Terlalu berharap, picik saya sekali berharap orang-orang ya, itu, ya. walaupun saya Nggak belum jelas. menjadi lawyernya Rismond, ya saya berharap Rismond tidak melapor balik. Iya. Karena
Nggak kayak Ya Petro itulah gitu. perbuatan-perbuatan orang-orang yang sontoloyo sebenarnya. Nih, Kerjanya lapor-melapor, main sama penyidik, main sama polisi dan lain sebagainya. Kalau Anda mau berjuang, mau bicara transparansi di ruang demokrasi, Jadi masuk itu TV dan ya. lain sebagainya, ya maka Anda harus siap berargumentasi, Siap siap dilaporkan. mengemukakan data, Dilaporkan. siap fakta dan lain Dilaporkan. sebagainya. Dilaporkan Tapi yang dong. paling penting Iya, siap badan berargumentasi yang baik. Yang baik, nggak asal Ada ngomong, nalarnya, gitu. ada pikirannya, ada konsep besarnya. Kayak ini. Oke. Jangan tiba masuk, tiba akal. Ujung-ujungnya kalau nggak setuju prapit aja. Kalau nggak setuju iya, laporkan iya, aja. biasanya gitu. Kita tunggu. Kita tunggu sampai terus. Katanya minggu depan P21 katanya. Oke, kita kasih kesempatan. Singkat saja, closing statement terakhir Bang Itu Andi. ciri-ciri orang yang nggak punya referensi. Jadi prapit dibilang berani dan tidak berani. Omong kosong semua. Oke, kita kasih kesempatan terlebih dahulu Bapak-bapak untuk closing Orang yang statement nggak Bang Andi, paham silakan. bagaimana hukum Indonesia itu berjalan. Kita ini paham tentang hukum Indonesia, Sekali bohong, paham kita tentang bohong. penyidik yang berpihak, paham tentang kondisi secara umum. Jelaskan aslinya bohong. Itu sudah dilindungi oleh konstitusi untuk Ya. itu. Iya. Oke. Nah, Apa yang dilindungi konstitusi untuk apa? menghadapi laporan itu. Closing statement. Kan? Oh, Nah, ini kita melaporkan karena apa? Apa yang dikatakan Killing Messenger? Tidak ada presentasi untuk Killing Messenger untuk itu. Karena Pak Jokowi Orang sendiri bohong kok dipercaya. siap Udah ya jelas di ya, pengadilan pemirsa. untuk berbicara Ini orangnya tentang udah berkali-kali ijazah bohong. asli yang diduga Di rakyat palsu oleh bersuara mereka. aja bohong. Ya. Tapi untuk konteksnya Rismond ini Udah jelas memang bohong. etika dan moralitas itu Orang tidak bohong ada. nggak ngaku ya Dan kayak gini. apalagi kalau dikatakan sudah menggunakan bohong. ijazah S2, S3 Nggak usah yang percaya, diduga orang bohong palsu ada yang dari Yamaguchi itu Oke. sebagai tenaga ahli, sebagai saksi ahli, sebagai dosen. Saksi Ya, ahli dan udah, tenaga itu ahli aja merupakan nggak berhenti satu dulu. kejahatan yang Udah besar jelas. dan akan menjadi skandal yang besar di negeri ini. Baik, Bang Refli silakan closing statement singkat Closing saja. statement. Nah, demokrasi kita menjadi sontoloyo karena ada orang-orang yang bekerja sama dengan penguasa yang zalim, penguasa yang tidak good governance, clean government. Karena itulah sebenarnya ya perjuangan demokratisasi itu jadi tidak mudah. Tetapi walaupun tidak mudah, kita harus tetap berjuang dengan argumentasi dan lain sebagainya. Memang tidak gampang menghadapi ya triangle kekuasaan, penguasa, penyidik ya atau katakanlah kekuasaan hukum dan kemudian orang-orang yang bisa dipakai untuk itu. Baik. Karena dia akan circle-nya ke sana terus-menerus. Dia akan menggiring kita masuk pada lingkaran tersebut. Padahal kita tahu, karena itu kita harus tarik pada sebuah tema yang besar, how to democratize this country, Indonesia. Baik. Karena itu pada pemerintahan Presiden Prabowo, please Pak, ya kan? Harus paham betul kalau memang punya komitmen terhadap kemajuan bangsa ini, Anda harus lihat bagaimana menyelesaikan bangsa ini untuk hal-hal seperti ijazah ini. ini Jangan betul. kemudian digeser masalahnya. Pak Jokowi mengatakan saya siap untuk menunjukkan ijazah saya. Padahal yang Baik. paling penting adalah CS, Citizen Lawsuit di Solo. Iya, dia Datang nggak apa pernah enggak? datang. Nggak berani. 7 kali Jokowi Padahal datang. jelas Baik. itu adalah sidang pembuktian ijazah asli atau palsu. 7 kali. Yang ditunggu malah sidang pencemaran nama baik Mas Roy Baik, apa-apaan terima kasih, itu. Bang Refli. Itu aja nggak paham. Singkat saja. Ya. Kembali lagi Mbak Diandra saya sampaikan bahwa itu adalah hak ya melaporkan ya seseorang ketika dia merasa bahwa dia dirugikan atau ini adalah perhatian publik ya karena kasus ini kan perhatian publik termasuk saudara Rismond. Saudara Rismond ini kita lihatlah di media-media seperti apa sih berbahasa ya kan. Santunnya pun sudah hilang, etikanya pun sudah hilang, Saya ya kan? tidak berharap bahwa Semua disamaratakan, baik itu kepolisian, ya, semuanya dikatakan penjahat, seolah-olah Oke. penjahat. Institusinya yang diserang. Oke. Padahal kita lihat oknum-oknum yang bermain di dalam kepolisian, baik itu narkoba maupun ya bermain membackup, tetap dihukum kan, Baik. termasuk yang membunuh. Baik. Dihukum kok berat kok. Ya kan, bukan institusinya. Kalau kita pengen memperbaiki bangsa ini, ya kan, ya tentunya kita jangan menyalahkan institusi dong. Baik. Apa kontribusi Anda memperbaiki ini? Itu yang harus dilakukan. Baik, terima Dengan kasih. cara memberikan hal-hal yang baik. Bukan juga bahwa kita yang jaga, tetapi kita sendiri yang menggolkan sesuatu. Artinya baju kita sobek tidak dijahit gitu loh. Baik, Nah terima saya kasih. terakhir,
pra-peradilan. Ya, Baik, pra-peradilan. kasih Terakhir. kesempatan Ya, Bang. 1 oke. menit Bang, singkat Oke, saja. intinya gini ya, kita jangan mau digeser terhadap pembelokan peristiwa besar, skandal besar yang terjadi di Republik ini. Mana ada ya bertahun-tahun kita sudah punya sampai dengan 8 presiden. Ada presiden yang ditengarai memiliki ijazah palsu dan itu sudah 99,9%, termasuk salah satu penelitinya adalah sahabat saya Rismon Hasiulan Sianipar. Ya, selama kita tetap berpraduga baik, selama tidak ada ya bukti fisik ya, itu ada misalnya tadi seperti dari Yamaguchi. Sudahlah, ini orang-orang ini udah jelas tadi kata Bang Refli. Ya, orang-orang ini hanya mau menggeser gawang saja. Geser. Maka di hari yang sangat di bulan yang suci ini, orang-orang yang suka hanya mengeluarkan kata-kata kotak ini, tobatlah dia. Nah, mereka harus tobat lah gitu. Orang Suryo sudah tobat rupanya. Terakhir. Ya, Orang Suryo sudah Mbak Nena. tobat. Banyak Ya, sekali jangan kesalahan- sampai gitu kesalahannya dan itu. apa? Kita tetap kejar terus ijazah palsunya Jokowi. Mas Suryo sudah tobat. Baik, terima kasih abang-abang semua. Pemirsa, polemik ijazah Jokowi belum akan berakhir. Saling lapor dan gugat bukan tidak mungkin akan terus berlanjut. Masyarakat menunggu satu hal, kebenaran yang tidak lagi samar. Saya Diandra Mukni, nantikan interupsi pekan depan. Sampai jumpa.